Oke, kita mulai dari awal lagi bikin Notion lagi, cuman bedanya ini pakai pakai handphone ya. Sebetulnya sama aja, cuma lebih lebih simpel tampilannya. Nah, ini ini nanti kalau mau tanya eh, bisa nyalain mikrofon ya, soalnya kan saya nggak bisa sambil lihat chatnya kan. Kalau kalau saya buka di komputer chatnya nanti nanti ke logout di sini, jadi bisa langsung mati. Gitu ya. Jadi nanti kalau mau tanya buka mikrofon aja ya. Oke ya. Oke. Nah, pertama itu gimana sih? Pertama itu kayak gini. Terus pencet yang private ini kan ada tanda plus. Cuma dipencet aja. Dah, baru ini. Nah, ini ya nanti kalau ada yang mau tanya langsung ngabari lewat mikrofonnya dibuka ya. Saya nggak bisa lihat chatnya ya. Oke. Terus diketik aja jurnal gitu. Nah, ketik jurnal. Terus berikutnya apa? Berikutnya kita buat tabel. Caranya buat tabel gimana nih? Ada tanda plus ini kan. Nah, itu dipencet. Sorry. Dipencet. Nah, terus habis itu pilih table view. Cari table view. Nah, ini ketemu kan. Oke. New empty data source. Oke. Nah, tulis misalkan referensi gitu ya. Nah, ini namanya saya ganti topik. Oke. Habis itu ditambah lagi. Cari di type ini. Last edited time. Nah, ini. Terus ditambahin lagi. Pilih yang multi select ini. Ya. Nah, yang multi select ini saya ganti jadi tag. Nah, ini fungsinya apa sih? Nanti kalau misalkan nemu berita atau analisa orang gitu ya, itu nanti bisa dikasih tag. Oh, ini opini. Oh, ini opini pakai teknikal gitu ya. Gitu ya. Nanti saya contohin misalkan gimana. Oke. Satunya lagi pilih select. Oke. Nah, select ini buat apa namanya? Buat ngasih tanda ini informasinya termasuk ngasih tahu risk on, risk off apa netral gitu ya. Oke. Sampai sini lancar kan? Atau ada yang kelewat? Ada yang kelewat nggak? Halo? Ada yang kelewat nggak? Sambil buka mikrofon boleh loh. Bisa nggak? Atau saya yang harus buka ya? Oh, kayaknya saya. Oke. Ada yang mau ditanyain nggak? Pak Yohanes, Mbak Ayen, ada yang mau ditanyain nggak sampai sini tadi? Biar nanti kalau bingung nggak ketumpuk. Ada nggak? Keluarkan kan ya gambarnya di layar ya. Halo. Dinyalain mikrofonnya aja nggak apa-apa loh. Sampai sini tabelnya bisa ya. Halo, gimana? Ada yang bingung nggak?
Halo, halo. Kalau tidak ada jawaban, saya tidak tahu kalau udah paham atau bingung. Gimana? Ada yang masih bingung enggak? Halo, halo. Oke, 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 sip, sip. Oke ya. Nah, sampai sini, terus ngapain? Nah, kita pencet yang sebelahnya referensi ada panah kecil tuh kan. Nah, kita pencet itu. Terus add new view. Mau ditambahin apa ini? Mau ditambahin kalender. Kayak udah, terus tinggal ditutup aja ini. Udah jadi kalendernya. Nah, ini fungsinya apa kalau ada tampilan kalender sama tabel? Nah, tabel itu buat kita tadi bikin kategori-kategorinya. Nah, kalau yang kalender ini ya dapat infonya tadi tanggal berapa biar gampang, tinggal pencet aja tanggalnya. Tanggal 27 ya tanggal 27. Nah, tambah new item gitu ya. Gitu kan. Oke ya. Nah, sekarang kita tinggal ngisi aja nih. Misalkan dapat informasi apa gitu ya. Nah, caranya lihat informasi ya bisa dari mana aja, dari Telegram, apa dari grup WA atau yang udah saya buat itu yang General Outlook itu. Nah, misalkan ya, sorry loh, nggak ada di sini. Misalkan ini saya udah ada ini kan, contohnya ya. Nah, misalkan ini tadi. Ini beritanya ini misalkan ya, dibuka kayak gini beritanya. Entah itu dapatnya dari manapun. Jadi bukan dimasukin ke tanggal itu bukan bukan beritanya terbit kapan, tapi lebih ke dapat beritanya dan menurut Anda penting itu kapan. Nah, misalkan ini ya. Oh, kelihatannya penting nih gitu kan. Ya udah dikopas aja ininya. Gitu. Linknya dikopas saja. Terus dimasukin ke Notion-nya tadi. Oke. Nah, dimasukin tadi ke sini. Masukannya kemana? Kan sekarang tanggal 27. Dipencet aja tanggal 27. Terus tadi new item ini. Nah, dikopas dulu linknya. Paste. Biasanya kalau saya pilih bookmark. Oke ya. Kalau embed itu nanti iklannya keluar semua, masalahnya jadi nggak enak liatnya. Nah, terus tagnya apa nih? Nah, ini kan judulnya siapa jual atau beli gitu kan. Nah, kalau masalah siapa itu artinya sentimen. Nah, sentimen itu kan dasarnya siapa beli apa gitu kan. Atau apa dijual sama siapa gitu loh. Intinya siapa gitu loh ke subjeknya. Smart money kah, retail kah kayak gitu kan. Nah, berarti tagnya apa? Nah, kita tulis nih sentimen. Ya, habis itu diapain? Dipencet aja yang warna kuning ini. Terus kita tambah lagi bearish. Kenapa kok bearish? Karena dijual. Udah gitu doang alasannya, nggak usah susah-susah. Ini bukan buat analisa ya, ini cuma ngumpulin data aja. Data yang ditampilin apa ya kita kumpulin aja kalau menurut kita penting itu ya. Masalah analisa masih nanti. Oke. Terus ininya yang select apa? Karena dia jual berarti kan dia ngurangin resiko toh.
di di Buva itu toh. Berarti ya tulis aja resolve gitu. Nah, itu. Terus judulnya apa? Judulnya jangan lupa judulnya ya. Kalau saya singkat ya jadi insider jual Buva gitu aja. Kan dia yang punya kan itu, salah satu yang punya kan. Yang maksudnya pengendali, nggak cuma sembarangan orang gitu loh. Nah, udah. Nah, terus habis itu gimana? Nah, kalau saya tambahin lagi yang tanda titik 3 ini dipencet yang kanan atas ini. Nah, terus habis itu add icon yang ada gambar orang senyum itu. Ini ya, add icon ini. Terus saya kasih tanda bendera merah putih karena ini kebetulan bahasa Indonesia. Jadi nanti mau beritanya apapun, entah itu sama luar negeri, mata uang, nah gak apa-apa, disimpan aja. Kan kita belajar dokumentasi ini. Jadi nggak perlu pusing-pusing dianalisa dulu, yang penting datanya dikumpulin dulu. Oke ya. Nah, udah. Terus gimana? Udah jadi, udah selesai, udah. Udah gini doang. Gitu ya. Nah, bisa lagi gini. Uh, Misalkan di YouTube nemu sesuatu gitu ya. Di YouTube misalkan bandarmologi gitu ya. Misalkan ini nih. Misalkan ada, oh ini kelihatannya menarik nih. Ditonton gitu ya. Terus ditonton sebagian ternyata emang masuk akal gitu ya. Nah, ya udah di ini aja, di titik 3 ini di share ya kan. Share terus copy link. Ya kan? Copy link terus apa? Masukin lagi. Oh, ini tak masih tanggal 27 nih. Ya udah diklik aja tanggal 27 add new item ini. Nah, di kopas, di paste. Kalau ini karena YouTube saya pilihnya embed biasanya. Jadi nggak cuma tulisan link tapi ada kayak YouTube-nya ya, gini, ada thumbnailnya gini. Oke, terus tagnya apa isinya? Isinya adalah opini. Kenapa opini? Kan menurut dia caranya begitu. Terus apa? Edukasi, ya kan? Edukasi. Nah, terus ini karena bandarmologi kan berarti kan memperhatikan siapa beli apa, siapa jual apa gitu kan. Berarti sentimen. Udah sampai sini nggak perlu ada beres tulis kan cuma edukasi kan ini. Oke. Nah, terus ini seleknya di siapa? Diisi netral. Kalau belum ada pilihan di sini kita nulis lagi dan netral. Oke. Nah, ini nggak ada hubungannya risk on risk off kan kita cuma belajar metodenya yang dia pakai itu gimana gitu kan. Nah, judulnya apa? Uh, Bandarmologi ala Kevin. Nah, kayak gitu aja. Terus dikasih tanda, saya dikasih tanda Indonesia, ini kan bahasa Indonesia kan. Add icon terus Indonesia, udah gitu. Gampang tuh. Gimana? Gimana? Gampang kan? Ada yang bingung nggak sampai sini?
Yang lainnya kalau mau yang baru masuk kalau mau tanya nggak apa-apa loh. Yang penting udah download Notion dulu. Kayak kita pakai ini loh. Nah, kita pakai ini. Ini ya. Oh, kalau saya biasanya nggak pakai handphone sih, tapi bisa kalau pakai handphone. Saya kalau coret-coret di TradingView itu pakainya ini, pakainya komputer. Nah, saya contohin ya, yang TradingView ya. Misalkan mana tadi? Nah, ini. Ya, sembarang aja antam misalkan ya. Oke. Hmm. Nah, misalkan gini ya. Nah, terus gimana? Terus kalau di sini tinggal mana sih? Share ini mungkin. Nah, ini loh. Share link to the chart image dulu. Nah, ini kan linknya udah kebuat kan. Nah, kirim aja ke misalkan ke catatan gitu ya. Atau enggak dalam contoh ini ke sini misalkan ya. Nah, bentar. Nah, ini tinggal di copy linknya. Oke. Terus tadi masuk ke Notion tadi. Nah, tambah lagi. Nah, tinggal aja di ini di Kopas ini paste embed lah atau bookmark sama aja lah. Udah itu udah jadi, tinggal dibuka aja bisa apa enggak. Ini kan teknikal misalkan ya. Oke. Ini anggaplah netral kan kita nyoba-nyoba. Oke. Gitu ya. Nah, terus tahunya bisa apa enggak tinggal dipencet aja. Oh, udah kebuka tuh. Ini kan berupa screenshot ini linknya. Kalau mau ini tinggal di launch Antam Chart ini. Cuma kalau saya biasanya pakai ini sih, pakai komputer sih, lebih nyamannya ya. Kalau mau dia struktur pasarnya. Di HP terlalu kecil. Oke, sekarang tadi pertanyaan satunya. Cara copy link dari Google. Oke, ya cuma ini aja. Tadi Google kan. Eh, cari dulu beritanya apa. Misalkan apa ya, BBRI gitu ya. Nah, ini pilih news nih ya. Dan news apa nih misalkan ya.
sembarang aja. Nah, misalkan ini yang 1 hari yang lalu gitu ya. Udah tinggal dipencet aja yang atas ini. Nah, ini terus ada tanda kotak yang ini, ada tanda kotak yang ini. Nah, ini di ini kalau udah dipencet artinya di copy. Nah, terus nanti tinggal disalin di ini, di Notion-nya. Terus pencet bookmark kayak gini nanti jadinya. Oke. Nah, ini tinggal misalnya di sini aja ya biar gampang ya. Nah, dipencet lama atau terus paste, terus bookmark udah jadi. Terus tulis aja tadi BRI gitu kan. Oke ya. Aman sampai sini? Gimana, kejawab nggak Mbak Ayan dan Pak Yohanes? Saya hapus ya, nggak perlu ya. Oke. Yang lainnya kalau ada yang bingung boleh langsung tanya loh. Oke, nah jadi sebelum kita nyentuh OLT atau NeoHost atau pakainya apalah terserah, misalkan Stockbit, NeoHost, sebelum nyentuh aplikasi itu kita harus udah bisa ngumpulin data dulu. Itu ya. Jangan buka Telegram terus nyari sinyal langsung buy lah. Susah nanti kayak gitu tuh, sama aja kayak ibu-ibu nonton Shopee Live terus tiba-tiba pencet buy gitu tuh. Nggak ada bedanya. Bedanya kita running trade ya toh. Nah, makanya ngumpulin data dulu. Ya se sebisanya ngumpulin data. Nggak harus yang gimana-gimana gitu loh. Nah, kalau mau yang datanya bagus ya di idx.com misalkan gini. Kita buka IDX ya. Nah, oke. Terus apa misalkan nih? Perusahaan tercatat. Oke toh. Terus mm, 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 mm. Keterbukaan informasi misalkan. Oke ya. Nah, ya. Ini ya nggak apa-apa dibuka gini toh. Nah, ini dikopas saja. Nah, ini lo linknya dikopas itu toh kayak tadi sama persis. Nah, nanti habis datanya dikumpulin diapain? Ya bisa dibuka lagi terus habis itu cari yang relevan-relevan jadiin satu, dikumpulin masukin ke AI, tanya ini di sini ini data-data semua ini mau jelasin apa sih, dimintain AI suruh ngerangkum, bisa di notebook LM atau enggak di ChatGPT langsung aja dikasih linknya semua biar dia yang baca. Soalnya kalau kita tiba-tiba nggak ngumpulin data dulu langsung nanya ChatGPT ya nanti dia nyarinya kemana-mana, buka link kemana-mana, nggak fokus gitu loh. Gitu ya. Nah ini kan ada attachment-attachmentnya. Ya kalau bisa ya di-downloadin satu-satu nanti. Tapi ini kan ada link lagi nih di sini. Nah ini ya ini kopas saja. Itu ya. Oke. Jadi apapun itu informasinya, menurutmu penting, tinggal dimasukin aja. Gitu ya. Nah, masukin di tanggal sekian ada informasi apa, dikasih label. Nah, ini kalau mau diganti ke tabel lagi, biar lihat, oh udah ngumpulin apa aja sih ini. Yang ini ada tanda panah ke bawah kalender ini, dipencet. Terus pilih tabel. Nah, kita udah ngumpulin ini. Kayak gitu. Nah, makin sering kayak gini, itu makin makin nggak makin susah kena FOMO. Gitu ya.
Kalau orang udah biasa kayak gini kena pom-pom dada itu nggak mungkin. Tapi kalau trading cepat di dada malah mungkin biasanya. Soalnya dia merhatiin dulu nih, oh informasinya nih kok kayak titipan banget itu udah kelihatan polanya karena kok bisa tahu bisa ngira kayak gitu karena udah ngumpulin berita dulu dari judulnya aja udah kelihatan kan kok 5 kali berturut-turut omongan apa namanya judulnya kok fantastis banget nah ya kan nggak apa-apa kalau nggak kayak gitu kita nggak bakal tahu polanya kalau nggak nyimpen data kan oke ya nah oke sampai sini ada yang dibingungin kak yang lainnya kalau bingung nggak apa-apa tanya aja soalnya ini eh, buat bantu ngerjain PR-nya itu loh. Ini loh, PR-nya yang ada di sini nih loh. Nah, itu PR-nya kenapa perlu dikerjain? Nanti biar bisa saya review. Oh, ini standar apa? Input datanya, ngumpulin datanya, standarnya udah bener. Gitu. Kalau udah bener berarti kan dibuka lagi itu, oh ngerti gitu loh. Apa yang urut-urutannya apa yang harus dilakuin. Tiba-tiba muncul berita Vanguard beli data gitu ya. Nah, kita nggak gegabah langsung ngumpulin dulu. Kayak gitu tujuannya ngumpulin dulu. Kok ini ada 5 kali kok ada berita kayak gini tapi nggak ada keterangan resmi dari Vanguard ya mungkin bisa jadi kayak dada lagi atau sampai kayak dada lagi gitu loh. Ya paling nggak kita bisa bisa trading cepet lah di situ. Kalau emang pengen coba iseng-iseng mumpung ada momentum gitu lah misalkan ya. Gitu loh. Jadi jangan buru-buru analisa dulu. Yang penting ngumpulin data dulu. Ya, mau analisanya orang nggak apa-apa, yang penting bisa 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 ada linknya bisa ditaruh di situ. Pasti. Cuman gini, nanti aku tanya nih, yang udah ngerjain boleh pas ada FGD berikutnya boleh aku jadiin contoh atau enggak? Paling aku tanya gitu. Kalau boleh ya syukur, kalau enggak ya nggak apa-apa. Semisalkan aku nggak ngesempet feedback pun itu kan berguna banget tau buat buat kalian sendiri, ya kan? Atau misalkan nemu aplikasi yang lebih enak lagi daripada Notion ya nggak apa-apa. Yang penting saya bisa lihat bukan buat ini ya, bukan lihat seterusnya cuma lihat lihat oh ini udah bener formatnya gitu doang sih. Itu cuma itu aja. Jadi urutannya ngumpulin data dulu, terus nanti analisa, terus baru manajemen risiko kayak gitu tuh. Nah nanti udah pada bisa bikin kayak gini lah nanti baru kita analisa bareng-bareng buat list besok gitu. Nah, itu baru masuk akal. Soalnya udah ngerti dulu cara dokumentasinya. Gak apa-apa, apapun itu. Bahkan tadi contohnya kayak yang YouTube edukasi, ada orang jelasin tentang analisa epistemologi ya nggak apa-apa. Pokoknya selama dianggap diri sendiri, oh itu kelihatannya menarik nih, kelihatannya penting nggak apa-apa. Ternyata nggak penting ya nggak apa-apa. Ternyata setelah dilihat sungguh-sungguh ternyata nggak penting ya nggak apa-apa. Yang penting jangan sampai kosong itu tanggalnya. Apa tabel tiap tiap hari harus ya paling nggak ada 1, 2, 3 lah. Sabtu Minggu pasarnya tutup kan bisa
belajar sesuatu di YouTube kan, nggak apa-apa. Itu ya. Berarti udah nggak ada kendala kan ya tentang caranya nyimpen informasi di Notion ya Pak ya, Pak Yohanes. Masih ada kendala nggak? Mbak Ayan kayaknya udah lancar. Nah kalau diperhatiin ya, ini walaupun watchlistnya kemarin nih yang saya share kelihatannya kok kena floating loss terus sampai kena stop loss terus. Tapi kalau diperhatiin tuh saham yang dipilih itu selalu yang terlalu aman gitu loh. Saya belum bisa ngasih yang bener-bener ada momentumnya, karena yang ada momentumnya masih kebanyakan bangsanya punyanya Pak Prayogo dan kawan-kawan. Nah saya nggak berani nge-share itu karena saya belum yakin kalau nggak FOMO gitu loh kalau di-share. Takutnya gitu. Jadi tahu biar biar saya yakin nggak pada FOMO. Jadi ini saya pisah dulu. Nah, orang-orang yang udah masuk Telegram ini, 87 orang ini, nah saya pandu urut untuk ini paling nggak bisa ngumpulin data dulu. Yang kayak saya contohin barusan nih loh, ya kan? Udah bisa kayak gini, jadi kayak gini. Nah ini loh, kalau diperhatiin kan, yang saya contohin ini, yang general outlook ya. Ini kalau jadiin kalender ini hampir nggak pernah kosong loh. Ya kan? Ini ada titik-titiknya itu artinya ada isinya. Kemarin saya nggak sempat ngisi apa-apa. Lagi nggak sehat soalnya. Nah, ini semua ada isinya. Misalkan nih tanggal 25 dipencet ya. Tuh ada isinya semua. Kan cuma kopas-kopas doang. Nggak perlu analisa. Nggak apa-apa kan. Gampang kan. Ya kan. Mau saham luar negeri, kripto, ya nggak apa-apa. Nggak ada masalahnya. Oke ya. Nah, nanti kalau udah bisa buat kayak gini, menurut saya mudah dimengerti dan formatnya masuk akal. Nah, nanti nanti hampir tiap hari kita analisa bareng buat bikin whitelist besok ya, gak masalah. Gitu ya. Gimana? Sampai sini ada yang dibingungin nggak? Nggak ada ya? Cuma sampai sini doang. Ini webinarnya. Cuma bahas ini doang sebetulnya. Gimana? Ada yang mau ditanyain nggak? Gampang toh sebetulnya. Notion. Gimana? Ada yang mau ditanyain? Nanti kalau misalkan udah macam-macam nambahin kayak gini-gini, gampang ini. Betul. Ya, diedit-edit nih gampang banget. Ya kan? Oke, ada yang mau ditanyain kayak ini? Udah selesai loh ini. Cuma sebentar aja. Yakin nggak ada yang mau ditanyain? Halo, halo. Oke. Bahkan nggak cuma informasi sekuritas ya, informasi temen gitu, dari grup WA gitu, ya nggak apa-apa. Dikopas aja chatnya gitu ya nggak apa-apa. Itu ya. Oke, kalau nggak ada berarti rekaman saya selesaiin ya. Ini udah selesai sebetulnya. Oke, caranya stop recording.